Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang sahabat Darul Hikmah. Di sini bertemu lagi dengan kita ada Ana Zahmina dan di samping Ana itu ada Za Elvira Elsi. Boleh disapa dulu, Bi? Assalamualaikum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan Q&A itu tentang amalan-amalan pada bulan Zulhijjah. Nah, sebelum kita Q&A, kita perkenalan dulu dengan sumber kita yaitu Umi Elvi. Di sini Umi Elvi ini adalah sebagai pembina tahsin Yayasan Darul Hikmah Pasaman Barat dan juga nanti yang akan menjawab seputar Q&A kita mengenai amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Nah, Umi Elvi ini adalah lulusan ilmu tafsir Al-Quran dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, kita mulai aja, Mi. Ya, untuk yang pertama yaitu kan alhamdulillah jamnya kita sekarang udah masuk di bulan Zulhijjah, Allah masih kasih kita kesempatan gitu. Nah, pertanyaannya tuh Mi, ada nggak amalan-amalan apa yang harus kita lakukan ataupun yang harus diutamakan pada bulan Zulhijjah ini gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nasta'dih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Baik, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Zulhijjah, ya, salah satu bulan haram yang amalia-amalia di bulan ini merupakan besar pahalanya. Ya, jadi apa saja sih amalan-amalan yang bisa kita lakukan di selama bulan Zulhijjah ini, ya, atau 10 hari awal Zulhijjah. Ya, sebenarnya amalan-amalan ini sudah bisa kita lakukan di awal masuknya bulan Zulhijjah. Mulai dari 1 Zulhijjah itu kita sudah dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa. Bisa dilakukan berpuasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hari ini 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan puasa Arafah. Ya, jadi apa saja amalia kita? Yang pertama tentu ini berpuasa sunnah di 9 hari di bulan Zulhijjah. Ya, dan puncaknya hari ini hari Arafah, ya, yang mana sebagaimana sabda Rasulullah, puasa di di 1 hari Arafah ini itu pahalanya dihapuskan dosa 1 tahun yang tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Ya, jadi puasa 1 hari tapi menghapuskan 2 tahun dosa, ya, luar biasa. Dan juga selain itu kita juga bisa amalia-amalia lain yang bisa kita lakukan ketika akan masuk Idul Adha, ya, atau di tanggal 10 Zulhijjah. Yang pertama tentu kita bisa amalia yang kita lakukan untuk sebelum berangkat sholat Idul Adha. Ya, yang pertama itu bisa dengan ya, tidak makan dan minum sampai selesai waktu sholat. Ya, itu banyak hikmahnya. Di antaranya adalah untuk kita ya, salah satu hikmahnya itu agar orang bersegera untuk menyembelih hewan kurban. Ya, karena ketika kita menahan haus dan lapar sebelum waktu sholat, jadi setelah sholat itu kita bisa segerakan menyembelih hewan kurban. Ya, kemudian sebelum berpergian ke tempat sholat itu kita menggunakan pakaian yang baik, itu juga amalan sunnah. Ya. Jadi bukan untuk sekedar gaya saja, ya, tetapi itu adalah dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah mengajarkan dan juga beliau mengamalkan ketika datang sholat Id itu, Idul Fitri ataupun Idul Adha, beliau memakai pakaian yang terbaik. Ya, beliau memakai pakaian terbaik, kemudian berwangi-wangian. Tentu untuk muslimah itu disesuaikan, gitu ya, tidak berlebihan sehingga jatuh nanti ke tabarruj. Ya, tetapi berpakaian yang baik, yang rapi, dan kemudian juga amalan lainnya kita bisa ambil pahala yang banyak bahkan ketika kita menuju sholat ke tempat sholat. Ya, Rasulullah mengajarkan kita ketika berangkat dan pulang itu melewati jalan yang berbeda. Ya, itu salah satu juga adalah amalan sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita dan beliau juga mengamalkan seperti itu. Ya,
misalkan pergi itu beda jalannya, ketika pulang itu lain lagi jalannya. Tujuannya tentu banyak gitu ya. Yang pertama, karena setiap langkah kita menuju masjid itu kan pahalanya dihitung, ya dihitung pahalanya. Kemudian juga mungkin adalah untuk silaturahim, ya ketika pergi kita bertemu dengan orang yang berbeda dengan ketika kita pulang nanti. Dan kemudian setelah itu di bulan ini, di Idul Adha ini kita juga dianjurkan bertakbir, disunahkan banyak-banyak bertakbir, ya bertakbir. Dan untuk akhwat bagaimana gitu, yang muslimah bagaimana, itu bisa bertakbir di rumah masing-masing, ya setelah selesai sholat wajib kita takbir, gitu, takbir kita agungkan Allah di rumah-rumah kita. Ya itu bahkan waktunya sampai selesai hari tasyrik, ya selesai hari tasyrik. Kemudian amalan yang terakhir yaitu yang paling sangat kita ketahui gitu ya, yaitu adalah berkorban. Yang berkorban kita dianjurkan, yang disunahkan berkorban itu setiap tahunnya. Jika kita mempunyai rezeki, kita tetap berkorban setiap tahunnya. Yaitu amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama bulan Zulhijjah atau di Idul Adha ini. Masya Allah ya sahabat ya, lengkap sekali gitu ya penjabaran dari Bumi itu mengenai amalan apa aja gitu yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah. Ternyata emang udah dimulai dari awal bulan Zulhijjah itu masuk ini ya, puasa dari awal bulan Zulhijjah sampai puncaknya itu hari Arafah, puasa Arafah gitu ya. Nah ya, sedangkan pada hari hanya pun juga banyak amalan yang bisa kita lakukan yang ya, mulai dari sebelum pergi memakai wangi-wangian, memakai pakaian-pakaian yang baik gitu kan, sampai pulang pun. Dan yang paling penting itu adalah berkurban ya, karena kita tahu juga hari raya Idul Adha itu disebut juga dengan hari raya kurban, Masya Allah. Nah pertanyaan selanjutnya nih, kalau wanita itu kan ada yang kebetulan dia lagi haid gitu kan pas hari Idul Adha, itu gimana ibadahnya atau apa yang harus dilakukan gitu di pas hari raya itu dia haid gitu kan, jadi gimana dia harusnya gitu? Ya, sebagai seorang muslimah tentu ada kita mengalami yang seperti itu gitu ya, berhalangan ketika di hari Idul Adha. Ya, di hadis Rasulullah SAW menjelaskan dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah, beliau berkata, Rasulullah menyuruh kami untuk mengeluarkan ya perempuan-perempuan yang gadis-gadis, ya itu istilahnya al-awatik, kemudian juga al-huyab dan zawatul hudur. Ya siapa itu? Juga menyuruh hadir ke tempat sholat itu adalah gadis-gadis kecil, gadis-gadis gitu ya, kemudian juga orang-orang yang haid, wanita-wanita yang haid, kemudian juga gadis-gadis yang sedang pinggir. Ya, jadi tidak ada halangan gitu ya. Tentu tidak bisa ikut sholat, tapi tetap bisa hadir dan bersama-sama di hari raya itu, karena itu adalah hari raya ya, Idul Adha. Ya juga bisa mengambil manfaat yang banyak gitu ya. Ketika khutbah di Idul Adha itu kita bisa wanita-wanita haid tetap bisa menimba ilmu di situ, mendapatkan tauji-tauji ya, atau mendengarkan nasihat-nasihat agama ketika di hari raya itu. Ya, jadi tetap bisa hadir di tempat sholat gitu ya, walaupun tidak ikut sholat, baik itu di masjid ataupun di lapangan. Itu bagi wanita yang tidak bisa ikut sholat. Itu juga di hari Arafah, misalkan kita tidak bisa ikut berpuasa, ya tentu tetap bisa banyak kita amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan sebagai wanita yang haid gitu. Ya bisa jadi dengan zikir, ya dengan zikir, banyak zikir. Karena hari Arafah ini adalah hari yang mulia. Ya maka amalan-amalan di hari itu kita kerjakan, tentu pahalanya juga banyak, besar gitu ya. Ya walaupun haid tetap bisa zikir, ya tetap bisa zikir dengan amalan-amalan yang lainnya. Ya. Atau mungkin memberi makan orang yang berpuasa, ya sehingga dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Ya semuanya bisa dilakukan, ya, insya Allah. Ya. Tetapi tidak bisa ikut berpuasa. Ya sahabat, mungkin kalau sahabat di rumah nanti ada yang pas lagi Idul Adhanya tidak bisa sholat gitu, tapi tidak bisa berdiam ya, kita semarakkan misalnya bisa dengan takbir ataupun mengikuti sunnah yang lain, cuma yang bisa sholatnya gitu ya. Ya jangan di rumah aja,
Atau kebetulan kalau yang lagi karena kita pandemi ya Mi, kalau yang PPKM mungkin bisa stay di rumah. Kalau bisa ke masjid nanti para wanita soleha sahabat dari rumah mungkin bisa ke masjid juga ikut meramaikan gitu tempat sholatnya. Belum lagi menyelesaikan kode puasanya di bulan Ramadan yang lalu. Gimana teman-teman? Untuk wanita yang punya hutang di Ramadan, Ya. Afdoliyahnya adalah menyegerakan membayar kewajiban yang puasa Ramadan. Kalau bisa itu memang afdolnya itu adalah bahkan sebelum selesai Syawal, karena di bulan Syawal pun kita disunahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau bisa sebelum itu sudah menyelesaikan puasa wajib kita. Ya, tetapi kalaupun tidak, ya sebenarnya rentang waktunya itu adalah sampai Ramadan berikutnya, kan? Dibolehkan wanita untuk mengqadha puasa yang tidak ditunaikan di Ramadan. Jadi kalau seandainya belum tunai, afdolnya yang paling utama itu tentu ya membayar hutang dulu. Tetapi kalau bagaimana kalau ingin berpuasa Arafah gitu, itu tentu dibolehkan, karena keutamaan puasa Arafah juga luar biasa. Kita ingin mendapatkan pahala puasa Arafah ini, kita tetap ikut berpuasa Arafah ya, dengan berarti qadhonya nanti kita tunaikan setelah hari tasyrik ya. Tapi kalau sebaiknya ya, afdoliyahnya adalah menunaikan kewajiban puasa Ramadan dulu. Tetapi tetap boleh karena rentang untuk membayar qadha puasa Ramadan itu adalah sampai Ramadan berikutnya. Ya, jadi boleh tetap niatnya puasa sunnah Arafah walaupun ada hutang yang belum dibayarkan atau belum selesai, tetap boleh. Ya, bukan berarti tidak dibolehkan begitu ya, tetap boleh. Walaupun dia dianjurkan kita afdalnya itu adalah menangguhkan puasa wajib. Sahabat, mungkin sahabat dari rumah yang punya pertanyaan yang merasa terwakili oleh pertanyaan kali ini intinya bisa ya sahabat ya. Nah, tapi memang diutamakan dulu di sunnah, diutamakan untuk menyelesaikan qadha puasa di Ramadan sebelumnya. Nah, pertanyaan terakhir kira mungkin nih untuk mengenai amalan tadi, itu kan ini tadi sudah menjelaskan amalan secara umum yang di awal itu. Nah, untuk wanita ada nggak nih amalan khusus yang bisa dilakukan di hari raya Idul Adha ataupun selama bulan Dzulhijjah ini khusus untuk wanita? Nah, apakah ada yang khusus? Ya, tidak khusus untuk wanita. Kalau khususnya tidak, karena hadis Rasulullah mengenai amalan di bulan Dzulhijjah itu umum hadisnya, mulai dari berpuasa di bulan awal masuk bulan Dzulhijjah, kemudian berpuasa di hari Arafah, dan berpuasa sebelum berangkat sholat sampai selesai sholat, itu umum hadisnya, tidak ada yang khusus untuk wanita. Semua muslim dan muslimah tetap sama itu ya, Ahmadiyahnya. Itu saja mungkin yang hadis yang terkhusus untuk wanita tidak. Tapi misalkan keadaan-keadaan tertentu, apakah wanita boleh seperti yang kita bahas tadi, apakah dia keadaan wanita haid, apakah dia tetap bisa ikut sholat ya, apa kalau wanita haid bagaimana dia mengisi hari Arafahnya, itu saja mungkin yang terkhusus bagi seorang wanita muslimah. Arafah dia bisa menggunakan banyak zikir, ya, memberi makan orang yang berpuasa. Ketika hari Idul Adha-nya tetap bisa hadir bersama-sama ke masjid, walaupun tidak ikut sholat, mengambil manfaat, ya, mengambil manfaat ketika ada ceramah ataupun taujih di hari Idul Adha. Oke, itu saja. Insyaallah, syukran jazakallahu khair kita ucapkan kepada kita sahabat yang telah mentransfer ilmunya yang luar biasa, insyaallah ya. Semoga bisa jadi referensi juga untuk sahabat dari rumah, terutama bagi kami di sini yang sedang menjalankan. Ya sahabat, sebelum kita tutup acara Q&A kita pada siang hari ini, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga Allah menerima amalan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekian Q&A kita hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.